Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kondisi jalan ini hanya bisa dilalui oleh 2 unit aja ya kawan ya, berselisihan. Untuk kondisi jalan seperti ini, saya menggunakan di gigi 2 atau 3. Jika jalannya mulus, saya selalu menggunakan 3 di kecepatan 30-40 km per jam. Saat saya mau masuk ke jalan utama atau kita baru keluar dari gang, saya biasa menggunakan gigi 1 dan setengah kopling supaya bisa mengontrol kecepatan apabila ada kendaraan yang mau lewat atau yang sedang lewat. Nah, jika kita menggunakan gigi 2, khawatirnya akan terjadi mati mesin, karena untuk setengah kopling di gigi 2 sedikit lebih susah dibandingkan setengah kopling di gigi 1 ya kawan-kawan ya. Apalagi kita mau masuk ke jalan besar atau ke jalan utama yang kondisi jalan itu tidak rata seperti video ini, itu tidak rata. Jadi kalau kita menggunakan gigi 2 itu akan rentan mati mesin. Kita harus menggunakan gigi 1 dan setengah kopling. Walaupun kita berhenti di tanjakan itu tanpa menggunakan rem sama sekali, tapi kita menggunakan gigi 1 dan setengah kopling, itu bisa stay atau tidak mundur ya kawan-kawan, serambi menunggu kondisi jalan utama kosong, baru kita merayap pelan-pelan untuk masuk. Dan di gigi 1 ini jika jalan sudah lurus, itu hanya sebentar saja langsung oper ke gigi 2 untuk menjaga kestabilan mesin biar tidak mendengung ya kawan-kawan. Jika kondisi jalan lintasnya mulus atau tidak rusak, saya biasa menggunakan gigi 3 dan 4. Itu range kecepatan di 60 sampai 100. Dan biasa saya oper di gigi 5 setelah di atas 100. Itu untuk mobil Terios tipe X manual 2022. Dan yang saya rasakan kondisi mesin itu tidak mendengung ya kawan-kawan. Tapi jika mobilnya berbeda, di saat kondisi mesin sudah mendengung ya kita tambah gigi lagi. Tapi untuk Terios yang saya gunakan ini di gigi 4, kecepatan sudah mencapai 100 km per jam, kondisi mesin belum mendengung, dan di atas 100 km per jam saya oper di 5 untuk mencegah mesin mendengung. Oke. Di sini bisa kita lihat ya kawan-kawan, kondisi jalannya sangat padat sekali, kendaraan roda 2 dan macet ya.
Untuk melalui jalan ini saya menggunakan gigi 1,5 kopling, karena jika saya menggunakan gigi 2,5 kopling itu kemungkinan besar bisa mati mesin, karena untuk melalui jalan ini saya hanya melaju di kecepatan 0 sampai 10 km per jam aja. Jadi saya menggunakan gigi 1,5 kopling. Buat kawan-kawan yang mungkin masih sama seperti saya, masih belajar melalui jalan-jalan pajak yang padat, macet, kendaraan roda 2 yang di kiri, kanan kita, belakang, depan, dengan membiasakan kita melalui jalur-jalur seperti ini, itu akan mengasah feeling kita agar lebih kuat dan akurat ya kawan-kawan. Jadi buat kita jangan takut atau jangan ragu kalau untuk melalui jalan seperti ini. Semakin sering semakin bagus untuk mengasah feeling kita agar lebih kuat dan akurat. Saya sendiri di sini, mobil yang saya gunakan sama sekali belum menggunakan kamera depan, belakang atau apapun. Untuk di Terios tipe X memang belum difasilitasi kamera. Jadi pure keseluruhan saya menggunakan feeling aja ya kawan-kawan. Semoga bisa jadi referensi buat kawan-kawan juga. Sama saya.
kondisi ini kita mau menyeberang jalan besar ya kawan, dan kondisi jalan persimpangan 4 ini sangat padat sekali, dan saya sampai saat ini juga masih belajar untuk bisa tenang dalam kondisi seperti ini, karena dalam kondisi seperti ini rentan akan kecelakaan kecil seperti ditabrak dari belakang atau disenggol dari samping atau dari depan. Jadi untuk tetap tenang di kondisi ini saya masih belajar sampai saat ini. Di sini saya menggunakan gigi 1,5 kopling karena kondisi jalan untuk menyeberang jalan utama ini tidak rata ya kawan. Itu trotoarnya atau perbatasan aspal jalan utama dengan simpangnya gang jalan masuk saya itu tidak rata. Jadi saya harus menggunakan setengah kopling dan merayap pelan-pelan sesuai perintah dari orang yang di depan sebagai pengatur jalan lalu lintas. Oke, jika jalan yang saya lalui seperti ini kondisinya mulus atau tidak rusak, tetapi kondisi jalan tidak terlalu lebar, saya selalu antisipasi untuk bersiap siaga jika ada kondisi mobil yang di depan kita berhenti atau lagi mau memotong kendaraan yang ada di depannya. Karena kalau kita tidak siaga itu bisa mengakibatkan kesenggol atau bisa yang lebih parah kita akan mengalami kecelakaan ya kawan-kawan. Jadi kita harus menguasai kecepatan over persneling dari gigi 1 sampai 4 khusus di jalan seperti ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Apabila kawan-kawan menemui kondisi kendaraan di depan tiba-tiba berhenti, kita harus segera cepat oper ke gigi 2 atau 1 tergantung situasi. Jika kita sampai berhenti, saran saya kembali ke gigi 1. Dan jika kondisinya tidak sampai berhenti tapi kecepatannya rendah atau di 10 km per jam, kita bisa stay di gigi 2. Dan begitu seterusnya. Jika kondisinya sedikit agak cepat atau kencang, kita bisa turunin di gigi 3, 4 aja. Oke.